Oke, ini adalah pembahasan analisa bakat AFTA versi cepat ya. Jadi intinya adalah hasil ini itu ada dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif itu dalam bentuk angka yang merujuk ke tabel ini. Jadi bentuknya itu angka yang merujuk tabel ini. Jika lebih dari 100 maka di atas rata-rata, kalau kurang dari 100 berarti di bawah rata-rata. Kemudian hasil kualitatif itu adalah hasil yang hasil yang dibandingkan dengan diri sendiri, hasilnya itu sedang menonjol dan sangat menonjol. Ada sebuah kemungkinan di mana hasil kualitatif menonjol namun angka kuantitatif rendah. Jadi misalnya seperti ini ya. Di sini itu menonjol 119, tapi kok di sini sedang 134. Kemudian di sini menggambar sangat menonjol 124, tapi di sini sedang di 135. Jadi intinya adalah hasil kualitatif itu tidak berhubungan dengan hasil kuantitatif. Intinya ini adalah dua tabel yang dijadikan satu. Jadi antara sedang dan angka ini tidak saling berhubungan. Kemudian yang dilihat pertama kali itu adalah di dominasi otak. Nah, di dominasi otak ini langsung dilihat di perbedaannya ini. Kalau perbedaan lebih dari 5% biasanya akan cenderung ke otak kiri atau otak kanan. Di sini kasusnya adalah otak kiri. Kalau dominan otak kiri itu biasanya lebih ke logika. Jadi cara berpikirnya membuat keputusan itu berdasarkan logika atau logis. Nah, kalau dominan otak kanan itu berbasis sosial atau berbasis emosi. Jadi keputusannya itu biasanya berbasis emosi. Di sini ada keterangan ya, dominan otak kanan itu seperti apa, dominan otak kiri itu seperti apa, silahkan bisa dibaca sendiri. Kemudian yang kedua adalah hasil AQ dan EQ. Hasil AQ lebih dari 95, lebih dari 95 itu normal. Jadi aman-aman saja, apalagi lebih dari 120. Jadi ambang batasnya itu normal itu di 95 itu bisa mengikuti apa aja. Nah, apakah kalau kurang dari 95 itu bermasalah? Tidak juga. Cuma biasanya cara apa itu belajarnya butuh lebih lama gitu aja. Jadi AQ ini bukan penentu keberhasilan ya. Jadi cuma kecepatan dalam memahami. Kecepatan dalam memahami. Kalau misalkan AQ 100 itu butuh 2 jam, AQ 140 itu biasa butuh 1 jam. Cuma kayak gitu aja. Jadi kecepatan dalam memahaminya saja, tapi hasil akhirnya itu tidak menentukan apapun ya. Jadi kalau AQ-nya tinggi kok sukses enggak juga. Kemudian berikutnya kita lihat di kecerdasan majemuk. Jadi di sini sebenarnya sudah ada shot-nya itu ini di shot di angka kuantitatif tertinggi. Angka kuantitatifnya tertinggi itu di paling atas. Jadi makanya untuk keterangannya tidak urut ya. Jadi ini nanti urutannya di sini juga beda-beda tiap orang. Bahasa itu sudah ada, sebenarnya di sini sudah ada keterangannya ya. Jadi tinggal dibaca sendiri juga. Merupakan kemampuan menggunakan kata baik, intinya bahasa itu bisa membuat kata-kata yang lebih membuat kalimat ya, membuat kalimat yang lebih cepat dipahami orang. Nah, berikutnya adalah kita masuk ke kemampuan alami. Di sini juga udah ada keterangannya, analisa ukur itu apa. Sekali lagi ini di-shot menurut angka kuantitatif tertingginya. Jadi hasilnya akan beda-beda tiap orang dan makanya antara 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 hasil analisa dan keterangannya itu terlihat tidak urut karena memang di sini mengurutkan hasil dari analisa itu mengurutkan di kuantitatif tertinggi itu paling atas. Seperti ini ya. Kemudian kita masuk ke tipe belajar. Di sini ada tambahan dua tipe belajar yaitu thinker dan imaginator. Biasanya kan keluar cuma tiga ya, visual, audio, kinestetik. Nah, di sini kita tambahkan thinker, imaginator. Visual itu tulisan atau melihat.
gambar, tulisan, teks itu visual. Audio itu ngomong atau mendengarkan. Kinestetik itu menyentuh atau gerakan. Biasanya orang tari, seni tari itu membutuhkan kinestetik ini karena dia berkomunikasi lewat gerakan. Thinker itu berpikir, jadi ada solusi gitu. Jadi thinker itu modelnya solusi. Ada masalah, kemudian solusi digabungkan. Imaginator itu mengimajinasikan atau membayangkan di dalam otaknya. Nah, kemudian berikutnya ada keterangannya secara lengkap di sini, bisa dibaca. Imaginator itu apa, thinker itu apa. Jadi sudah ada keterangannya ya. Kemudian di sini untuk penjurusan itu jurusan IPA, IPS, Bahasa dan Agama. Biasanya ditanyakan agama memang ada, iya, di Madrasah Aliyah itu ada jurusan agama. Kemudian untuk personal learning style, PLS ya. Ini tiap orang itu hasilnya dibuat lebih berbeda-beda walaupun tidak beda-beda banget, namun gimana caranya kita buat agar ini lebih ke personal gitu, hasilnya itu lebih ke personal. Jadi hampir beda-beda gitu, tapi tidak semuanya beda ya. Kemudian di sini ada motivasi. Motivasi itu adalah alasan untuk melakukan sesuatu. Afektif itu perasaan, kognitif itu logika, kritis ya, reflektif itu hadiah. Jadi kata kuncinya itu. Afektif itu perasaan, jadi orangnya nggak enakan. Logika itu kalau menguntungkan itu baru berangkat. Kritis itu kalau diajak ngobrol dulu, jadi diajak ngobrol dulu, dia puas baru berangkat. Reflektif itu hadiah, jadi nanti kamu melakukan ini, saya kasih ini gitu. Paling gampang kan reflektif sebenarnya ya. Jadi berdoman pada hadiah. Kemudian ada sifat, di sini ada sangat kritis dan seterusnya. Sudah ada keterangannya di sini ya. Sudah ada keterangan, bisa langsung dibaca sendiri aja. Yang kira-kira belum paham aja, misalkan persuasif, ini udah paham, nggak perlu dicari referensinya. Oh, keterangannya apa? Gitu. Nggak usah ya. Karena ini keterangannya yang kira-kira nggak dipahami saja. Kemudian di sini ada mana tuh lagi? Malah menghilang. Nah ini, karakter dan pola hidup. Ini tiap orang juga beda-beda. Jadi tidak perlu kita. Nah di sini ada dua ya, apabila Anda laki-laki dan apabila Anda perempuan. Jadi ada dua hasil laki-laki. Karena kita enggak waktu input data itu enggak didetek laki-laki atau perempuan. Jadi di situ tulisannya Anda laki-laki atau Anda perempuan. Kemudian kemampuan super itu kemampuan yang tidak, ini sebenarnya ada keterangannya ini kemampuan super. Kok nggak keluar ya? Oke. Kemampuan super ini ada keterangannya. Nanti saya cek. Yang versi baru ini udah ada keterangannya. Bijaksana itu apa? Komunikator itu apa? Mata jeli itu apa? Otot kuat itu apa? Ada keterangannya ya. Terus kemudian ada level unik. Level unik itu 0 sampai 10 bisa dibaca sendiri. Cenderung benterilah. Kalau misal kurang dari 20, intinya cepetan ya. Kurang dari 20 itu biasanya masih dianggap normal, tidak butuh perlakuan khusus. Nah, kalau lebih dari 20 sampai 30 itu ada sedikit unik, namun masih normal. Nah, kalau lebih dari 30 itu memang ada dua keunikan. Ada dua keunikan dan biasanya itu akan butuh pola asuh yang sedikit berbeda tapi masih bisa normal. Nah, kalau lebih dari 40 ini yang harus lebih ada perhatian khusus karena kadang uniknya itu enggak hanya di satu titik aja. Jadi dia punya beberapa keunikan yang ya intinya uniknya itu enggak cuma satu. Jadi harus apa ya? Pola asuhnya itu butuh perhatian lebih lah pola asuhnya. Kemudian gaya kerja dan gaya komunikasi. Di sini ada gaya kerja itu dia bekerja di mana. Jadi besok itu kerjanya ada di mana gitu. Pembangun itu startup, pengambil keputusan itu penasehat atau bisa jadi apa itu? Ya pengambil keputusan, bisa jadi penasehat biasanya. Pelaku itu yang melakukan SOP, komunikator yang membuat proposal, deal maker yang menjual atau salesnya, pedagang itu yang jaga toko atau yang kantor,
Jadi pegawainya, pencipta itu yang membuat ide-ide. Kinestetik sentuh gaya komunikasi ya, gaya komunikasi, kinestetik sentuh dan seterusnya itu ada keterangannya juga di sini gitu ya. Ada keterangannya, tinggal dibaca saja. Kemudian ada jurusan dan pekerjaan. Ini yang penting adalah jika memilih antara kuantitatif dan kualitatif itu berat mana gitu kan ya. Berat yang kualitatif karena di sini kenyamanan. Jadi yang dimaksud sangat cocok itu dia nyaman di jurusan ini. Jadi dia nyaman. Nah, ini kecepatan belajarnya. Kuantitatif itu di kecepatan belajarnya, kualitatif di kenyamanannya. Jadi misalkan kok ini ya 137 di pendidikan. Pendidikan prasekolah. Ini 137. Memang dia cepat paham tapi dia kurang nyaman. Namun misalkan kita bandingkan dengan matematika IPA lah ini, elektronika dan instrumentasi. Di sini kan cocok ya. Misalkan 129 ini jika dibandingkan dengan 137 yang di sini cocok, itu masih mending yang ini ya. Jadi kalau memilih yang kualitatifnya cocok atau sangat cocok, ini akan jadi lebih nyaman, intinya nyaman. Kalau nyaman itu nanti belajarnya enak, karena nggak mikir waktu. Nah, di sini ada TI sangat cocok. Walaupun ini 127. Nah, misalkan ini ya. Misalkan ini di 127, tapi apakah dengan yang 135 tadi lebih bagus? Mending yang sangat cocok ini. Intinya mengikuti yang cocok dan tidak cocoknya. Cocok dan sangat cocoknya, gitu ya. Kemudian di sini tambahan catatan atau kelebihan dan kelemahan. Jadi ini unik, dominan, dan seterusnya. Ini bisa dibaca sendiri dan beda-beda tiap orangnya. Kira-kira seperti itu. Pembahasan lengkap ada dalam bentuk QR kode ini. Jadi tinggal di-scan saja. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, selamat mencoba, dan semoga sukses selalu.